Selamat pagi perwakilan dari PT Surya Abadi pada Bapak Ibu. Hari ini kami dari perwakilan dari pemerintah daerah Pulau Langka ingin mengajak atau ingin menawarkan kerjasama dalam bentuk penyaluran tenaga listrik ke daerah pulau kami, karena pulau kami itu termasuk pulau terpencil di mana masyarakatnya itu kesusahan dengan adanya tenaga listrik, apalagi di malam hari. Seperti yang kita tahu, masyarakat itu kan sangat membutuhkan listrik kan. Jadi pada hari ini kami mau menawarkan kerjasama kepada Bapak Ibu perwakilan dari PT Surya Abadi terkait dengan penyaluran tenaga listrik. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari PT Surya Abadi di sini kami juga pernah menjalankan proyek yang dimana proyek itu melakukan PLTS, pembangkit tenaga listrik tenaga surya. Di situ kami juga meriset di mana Desa Mekang itu adalah salah satu desa yang terpencil, terluar dan tertinggal di daerah timur negara Indonesia. Kami di situ mendapatkan keluh kesah dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka kesusahan untuk mendapatkan listrik. Jadi kami sebagai penyalur tenaga surya sebagai PT, kami juga masuk ke desa tersebut dan merasa karena mereka kekurangan listrik, jadi kami ingin membantu masyarakat di sana. Baik, senang ya rasanya dari pihak Bapak Ibu PT Surya Abadi bisa mengerti gitu keluh kesah dari masyarakat kita, masyarakat terpencil di sini gitu kan, karena memang pada dasarnya masyarakat kita yang ada di pulau ini membutuhkan tenaga listrik lebih gitu kan daripada yang sebelumnya. Jadi dari kami sendiri membicarakan proyek ini gitu ya, dari pihak kami sendiri, pihak pemerintah daerah mungkin memiliki keterbatasan dalam beberapa hal gitu, terutama dalam skema pembiayaan di awal gitu. Nah, kami berharap dari pihak pemerintah daerah proyek ini tuh sepenuhnya dibiayai oleh pihak PT Surya Abadi. Mungkin dengan mekanisme pembayarannya itu dibiayai secara bertahap melalui langganan listrik masyarakat. Bagaimana mungkin dari Bapak Ibu mengenai Kalau dari kami sendiri dari PT Surya Abadi, mungkin kalau untuk full ya kami berkontribusi dalam proyek PLTS ini sendiri, kami rasa kami belum bisa di situ ya Bu, karena untuk pembiayaannya sendiri kami estimasi biaya yang akan kami keluarkan itu sekitar 98 juta sampai 120 juta. Itu sudah termasuk panel suryanya, sudah termasuk baterainya. Itu pun baterai itu sendiri kami sesuaikan dengan keinginan dari Bapak dan Ibu Pemda kebutuhannya. Ada itu baterai off grid, ada juga on grid. Semakin besar kapasitas penyimpanannya, semakin juga lebih tinggi biayanya. Terus ada juga biaya pemasangan, ada biaya aksesoris dan yang lainnya. Jadi totalnya itu sekitar 98 juta sampai 120 juta, disesuaikan dengan faktor-faktor yang lainnya Bu. Nah, kalau tadi sesuai dengan yang Ibu mintakan, kami berkontribusi keseluruhan untuk proyek PLTS ini sendiri belum bisa Bu. Jadi kalau untuk itu kami bagaimana kalau kami menyarankan di 30% Bu, di kontribusi awal dari Pemda kepada proyek PLTS ini Bu, biar kita sama-sama enak kan Bu. Kami dari 70% dari kami, 30% dari pihak Ibu. Nah, kira-kira itu tadi sebelumnya minta 30% ya. Tapi sebelumnya kami dari pihak pemerintah daerah ini mau tahu dulu iurannya dari masyarakat sendiri untuk berlangganan listriknya itu berapa kira dari Bapak PT Surya Abadi dan Ibu. Sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk estimasi biayanya tarifnya sendiri Bu, itu tergantung dari pemasangannya juga Bu, dan juga ini tergantung dari berapa banyak dari kepala keluarga yang ada di pulau tersebut. Nah, mungkin untuk perkiraan berapa masyarakat di Pulau Langka itu sekitar kurang lebih 500 orang ya Pak, 500 keluarga maksudnya. Nah, dengan masing-masing rata-rata pendapatan per kepala itu sekitar 1,5 juta per bulannya. Gitu. Untuk 500 kepala keluarga sendiri bisa dibilang lumayan besar lah untuk kami ya Pak. Ya kan Pak,
Untuk biaya investasinya sendiri kurang lebih membutuhkan 40 sampai 50 miliar. Oleh karena itu untuk memangkas untuk supaya kami juga mendapatkan untung, kami menetapkan tarif yang pada umumnya saja Pak, yaitu 100.000 saja per bulan untuk per kepala keluarga Pak. 100.000 lumayan mahal juga ya, mengingat pendapatan Iya, pendapatan mereka masyarakat juga. tuh per bulan tuh cuma 1,5 juta gitu ya Pak. Untuk 100.000 itu kan juga udah memakan lumayan banyak biaya gitu bagi mereka. Jadi mungkin dari pihak kami sendiri sebagai Pemda mempertimbangkan kemampuan masyarakat, meminta di 50.000 mungkin biar bisa semua masyarakat menikmati gitu. 50.000 ya. Menurut kami, kami sendiri juga memiliki return of investment kami atau biasa disebut balik modal kami itu dalam jangka 5 tahun Bu. Jika dalam jangka 5 tahun, jika 50.000 itu tidak bisa mencukupi untuk kami untuk balik modal dalam jangka waktu 50 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun maksud saya Bu. Jadi jika ibu tetap berpegang teguh terhadap 50.000 itu, kami cuma bisa berharap supaya kontribusi dari pihak Pemda untuk dinaikkan menjadi berapa sih? 30%. Kalau untuk Bapak Ibu PT Surya Abadi ini terlalu kecil ya, jadi nggak bisa balik modal. Kalau misalnya kita cari harga tengahnya, kira-kira Bapak Ibu ada nggak ada saran di bawah 100.000, dan hal itu mungkin memungkinkan untuk masyarakat kami sendiri untuk berlangganan listrik gitu, jadi nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah, karena 100.000 itu nominal yang cukup besar, apalagi pendapatan rata-rata mereka itu 1.500.000, belum bersih sama kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Gimana Bu kalau misalnya kita turunin sedikit nih ya Bu, kita naikkan dari yang Ibu minta, kami turunkan dari yang kami minta, kami mintanya di 80.000 per bulan, kira-kira gimana? Sesuai dengan kondisi. Sebelumnya mungkin kami mengerti ya bahwa pihak Bapak Ibu ada kesulitan lain, mengingat juga Bapak Ibu pasti juga mencari untung gitu ya. Tapi seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, bahwasanya agaknya sedikit sulit kalau tetap bertahan di 80 ataupun sampai 100.000 gitu Bu, karena itu tadi pendapatan masyarakat kita tuh lumayan rendah, yaitu di 1,5 juta per bulan gitu, dan juga kontribusi investasi awal yang Bapak Ibu sebutkan sebelumnya juga lumayan tinggi, berada di 30% gitu kan Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk harga berlangganannya dari kami sanggup di 60.000, mungkin di 60.000 kita mencari jalan tengah gitu, karena di kami mungkin 50.000 terlalu rendah gitu kan. Nah jadi mungkin untuk harga langganannya di 60.000 dari kami. Baiklah Bu, kalau untuk 60.000 kami bisa saja menerima Bu, dan untuk kontribusinya itu kami berharap untuk tetap 30% Bu. 30%. Ya, 30%. Walaupun dari perlawanan yang tadi udah ya cukup rendah, dan insya Allah dan pada kedepannya masyarakat bisa memenuhi 60.000, tetapi untuk biaya kontribusi awal di 30% ya Terlalu tinggi juga sebenarnya. Kami sebenarnya mengerti juga gitu kan, mengingat untuk di awal itu memang banyak investasi untuk pembangunannya gitu kan. Tapi kalau dari kami meminta di sekitar 10%, apakah memungkinkan gitu? Kalau dari kami sendiri Bu, tadi karena untuk biaya tarif pelanggarannya sudah jauh ya Bu dari harga awal kami Bu, dari 100.000 jadi ke 60.000 yang tadi kan Bu. Gimana kalau kami mintanya kita kurangi sedikit ya Bu, 25% untuk kontribusi awal dari Pemda, biar kami juga sama-sama Dari pihak kami sebenarnya mungkin paling maksimal bisa
menyanggupi di 15%. Baik Bu, kalau untuk 15% menurut kami juga masih terlalu rendah Bu, untuk balik modal kami untuk dalam jangka waktu 5 tahun. Bagaimana jika ini saja Bu, kita sama-sama ambil jalan tengah 20% saja, namun hak pengelolaan dari PLTS ini akan kami pegang selama 15 tahun. Mungkin kalau untuk investasi awal tadi ya, investasi awal, mengingat juga dari pihak Bapak Ibu sudah mengusahakan untuk harga langganan ini ditekan gitu, sampai 60.000. Mungkin untuk investasi awal di 20% itu kami kira masih bisa, masih nggak masalah gitu ya. Kita usahakan berarti untuk investasi awal itu di 20%, tetapi untuk harga biaya langganan mungkin bisa kita tekan sampai 60.000 gitu ya. Tadi Bapak Ibu dari PT Surya Abadi membahas tentang hak pengelolaan ya. Hak pengelolaan sampai 15 tahun. 15 tahun ya. Sulit juga karena kan kami punya pertimbangan sendiri bahwa kedepannya kami dari pihak pemerintah daerah Pulau Langka menginginkan bahwa PLTS ini nantinya akan menjadi milik pemerintah daerah setelah 10 tahun. Jadi kalau misalnya pihak dari Bapak Ibu perwakilan dari PT Surya Abadi menginginkan hak pengelolaan sebenarnya secara dalam waktu 15 tahun, kami rasa itu masih jadi bahan pertimbangan kami juga. Sebenarnya betul yang Ibu bilang Bu, tapi kalau dari kami sendiri Bu, berdasarkan apa yang sudah kami laksanakan juga di pulau-pulau sebelumnya Bu, kami memiliki di lapangan itu ada banyak sekali risiko-risiko yang harus kami tanggung Bu, sehingga kami rasa untuk 15 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk kami Bu. Karena apa Bu? Karena risiko-risiko yang kami tanggung itu seperti yang pertama Bu, risiko finansial. Misalnya tadi kan Bu, kita sudah tekan nih Bu dari kontribusi awal dari Pemda, dari yang tadi kami minta pertama sekali 30 ya Bu, kami tekan ke 20 Bu. Tentu itu termasuk resiko juga, resiko finansial kepada kami Bu. Terus untuk ROI kami Bu, balik modal kami, dimana tadi kami targetkan untuk tarif berlangganannya tadi 100.000 ya Pak ya, 100.000 kan sudah ditekan juga kan Bu ke 60.000 Bu. Jadi untuk resiko finansial sendiri Bu sudah kira-kira Bu agak berat nih Bu, itu adalah hal yang akan kami tanggung ke depannya Bu. Dan ada juga risiko operasionalnya, pemeliharaannya, misalnya ada kerusakan atau ketidakberhasilan pemasangan atau segala macamnya Bu. Ada juga nih Bu, kami menanggung nanti risiko sosialnya nanti Bu, apabila di kemudian hari pengguna-pengguna layanan PLTS-nya tidak merasa kurang puas nih Bu, merasa kurang puas dengan hasil pelayanan kami, hasil pemasangan kami juga Bu. Kemudian ada juga risiko lingkungan Bu, dari gangguan cuaca dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu Bu, karena banyaknya risiko yang kami prediksikan akan kami tanggung ke depannya Bu. Jadi kami tetap ada di angka 15 tahun. Di 15 tahun. Mungkin masih tetap dengan pertimbangan sebelumnya ya Bu, untuk 15 tahun mungkin masih cukup berat ya, cukup berat bagi kami. Mungkin ya daripada kita panjang mungkin sama-sama tidak mau, ya balik lagi kita kan di sini mau mencapai kesepakatan bersama. Jadi ya mungkin dari kami menawarkan solusi bagaimana jika 10 tahun tapi dengan 5 tahun berikutnya itu bersama-sama sebagai masa peralihan gitu Bu, untuk pengelolaan penuh terhadap kami selaku pemerintah daerah Pulau Langka. Jadi 10 tahun, kami juga paham kan, mungkin dari Bapak Ibu 15 tahun itu dianggap sebagai waktu yang ideal gitu. Tapi mengingat dari pihak kami kan juga merasa bahwasanya menginginkan kalau nanti PLTS ini kedepannya menjadi milik pemerintah daerah gitu kan. Jadi mengingat Bapak Ibu meminta di waktu 15 tahun, jadi kami menawarkan solusi seperti Bapak 10 tahun. Jadi 10 tahun itu full di tangan Bapak Ibu, tetapi 5 tahun berikutnya itu bersama dengan pemerintah daerah. Jadi hak Bapak Ibu dalam pengelolaan terhadap PLTS itu di 5 tahun itu tidak hilang, tetapi pemerintah daerah Bisa ikut mengintervensi. apalagi ini
konteksnya kita kerjasama ya. Baik Bu, untuk tawaran ibu yang tadi bilang tadi itu bisa kami terima. Namun untuk pemeliharaan infrastrukturnya sendiri Bu, kami berharap biaya pemeliharaan ini ditanggung oleh pihak Pemda sendiri. Bagaimana menurut Ibu? Mungkin kami paham juga bahwasanya PLTS itu membutuhkan pemeliharaan secara berkala gitu ya Pak. Tapi mengingat di sini intervensi pemerintah itu berada di 5 tahun terakhir gitu kan. Jadi kami mungkin mengusulkan bagaimana kalau untuk pemeliharaan di 5 tahun pertama itu ditanggung oleh perusahaan terlebih dahulu. Nanti setelah itu di 5 tahun berikutnya dan seterusnya itu baru ditanggung pemerintah. Apalagi anggaran dari APBD sendiri itu belum mencukupi, dan anggaran APBD sendiri itu kami berusaha untuk disimpan untuk biaya pemeliharaan selanjutnya gitu Pak. Bapak dan Ibu sekalian dari anggota Pemda, mungkin kami juga merasa ya karena Pemda sendiri kekurangan dana untuk pemeliharaan infrastruktur dan kami juga sangat menyetujui dari perusahaan. Mungkin saran dari kami adalah kami menerima, tetapi dengan syarat pemeliharaan infrastruktur di 5 tahun pertama itu kami yang akan menanggung, tetapi untuk di tahun selanjutnya kita akan bersama-sama, Pemda dengan PT Surya Abadi akan menanggungnya bersama-sama untuk pemeliharaan infrastruktur tersebut. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Oke, Ada proyek bersama ya, konteksnya kita kerjasama gitu. mungkin saya bacakan ulang lah mungkin ya poin-poin yang tadi kita sepakati bersama. Ini mungkin tadi udah banyak poin-poin kita bahas kan terkait kesepakatan kita bersama untuk kerjasama. Dan mungkin terkait tarif listrik sendiri tadi kita sama-sama sepakati di 60.000 ya benar. Oke, terus terkait kontribusi awal itu, nah dari pihak kami Pemda itu bersedia memberikan di tawarannya dari PT tadi sebesar 20% ya benar. Terus terkait hak pengelolaan kita sepakati bersama di 10 tahun dengan 5 tahun berikutnya itu sama-sama kita kerjakan karena ini kan bentuk kerjasama juga untuk peralihan ke masa kepemilikan sepenuhnya kepada Pemda Pulau Bangka. Dan dengan pertimbangan 5 tahun awalnya itu pembiayaan infrastrukturnya itu ditanggung oleh perusahaan dan tahun berikutnya itu baru ditanggung oleh kami selaku Pemda dan PT selaku pihak yang bekerja sama dalam proyek ini. Mungkin ada yang kurang atau memang udah pas apa yang saya sampaikan terkait kerjasama kita yang telah disepakati. Ini semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Baik, mengingat tadi udah beberapa poin kita bahas terkait kesepakatan kerjasama kita, mungkin berdasarkan yang telah saya rangkum sebelumnya di catatan saya, mungkin saya bacakan kembali supaya tidak terjadi kekeliruan ke depan harinya. Nah, mungkin pertama itu terkait tarif listrik, di mana kita sama-sama sepakati di harga 60.000 per bulan. Bagaimana? Sesuai, oke. Terus terkait kontribusi awal dari pihak kami Pemda Pulau Langka bersedia dengan solusi dan tawaran yang perusahaan Bapak Ibu tawarkan di angka 20% ya, benar? Terus terkait dengan hak pengelolaan itu 10 tahun dengan 5 tahun berikutnya itu bersama-sama kita lakukan, kita kerjasamakan karena kan ini juga proyek yang kita lakukan bersama-sama gitu. Tetapi dengan catatan untuk 5 tahun pertama itu biaya infrastrukturnya ditanggung oleh perusahaan dan tahun berikutnya kita bersama-sama kita lakukan, benar? Nah mungkin ini kan sudah saya catat sebelumnya di note saya. Nah untuk mungkin ini juga masih draft saya, nanti saya mungkin akan buat dalam bentuk kontrak kerjasamanya dan mungkin kita setelah ini akan lakukan pertemuan sekali lagi untuk penandatangan kerjasama. Jadi mungkin ini saya kerjakan dulu untuk kontraknya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca kembali atau mungkin ada yang mau didiskusikan di pertemuan selanjutnya bisa. Kalau memang tidak ada lagi ya kita akan lakukan penandatangan langsung di pertemuan berikutnya. Nah mungkin untuk jadwal berikutnya akan kami kabari secepatnya dan akan kami buat janji secepatnya dengan pihak Bapak Ibu untuk bertemu. Mungkin itu aja sih dari kami, dari pihak Bapak mungkin ada yang merasa kekurangan atau memang ada
yang disampaikan atau memang cukup? Cukup ya Pak, sudah mencapai kesepakatan. Oke, kalau memang sudah mencapai kesepakatan ya kami bersyukur lah. Semoga kerjasama kita lakukan ini memang benar-benar ya saling menguntungkan lah dari pihak perusahaan dan kami juga satu Pemda Pulau Langkat. Mungkin dari ada Baik, mungkin sekali lagi kami ingin berterima kasih kepada pihak Bapak Ibu gitu yang sebelumnya sudah menerima tawaran kami untuk melakukan pembangunan tenaga listrik di pulau kami gitu kan. Dan semoga kedepannya kerjasama kita tetap berjalan dengan lancar dan nanti untuk penandatanganan kontraknya seperti Bapak bilang sebelumnya akan kita jadwalkan secepatnya. Terima kasih Bapak Ibu. terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke. Ya, sebelumnya bagaimana kabar Bapak Ibu setelah pertemuan kita yang sebelumnya? Apakah sehat? Oke, mungkin berdasarkan pertemuan kita sebelumnya yang saya bilang bahwa pertemuan hari ini akan dilaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama antara Pemda Pulau Langkat dengan perusahaan Bapak sebagai penyedia tenaga listrik. Nah mungkin ini ada draftnya terlebih dahulu, mungkin boleh dibaca-baca. Jika memang ada yang kurang, boleh langsung bilang ke saya, ke kami selaku pemerintah daerah. Mungkin boleh dibaca dulu. Oke, untuk nama-namanya juga sudah pas, kita yang keliru. Mungkin kalau sudah pas di draftnya, mungkin ini kontrak aslinya, boleh mungkin kita sama-sama tanda tangan ini dari pihak Bapak terlebih dahulu. Oke, mungkin saya sebagai perwakilan dari pemerintah daerahnya juga akan menandatangani juga. Oke, sudah. Mungkin sudah sama-sama kita sepakati kontrak kerjasama kita untuk beberapa tahun ke depan. Semoga Pak kontrak kerjasama ini memang benar-benar bermanfaat untuk kita dan saling menguntungkan. Dan kedepannya jika memang ada kendala, hambatan, saya harap antara pihak Bapak Ibu dengan pihak kami saling tetap berkomunikasi ya untuk kelancaran kerjasama kita selanjutnya gitu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ya. Mungkin cukup. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita akhiri pertemuan hari ini. Mungkin untuk teknis selanjutnya kita akan adakan secepatnya bagaimana pelaksanaan dan lain-lainnya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih Pak.